Ya, ketemu lagi teman-teman dengan channel OB Usil, obrolan bisnis usaha kecil. Masih nyambung ya dengan konsep ekosistem menuju skala industri. Kalau di Pelita Desa itu kan dengan konsepnya berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan, bahwa Pelita Desa memiliki ekosistem ikan koi, terus ada petani bawang, terus juga sekarang ada pembudidaya tanaman hias. Nah, untuk lebih detailnya di samping kita telah ada Pak Yonedi yang merupakan salah satu pembimbing dari komunitas atau ekosistem tanaman hias yang ada di under Pelita Desa. Nanti kita akan bisa lebih ngobrol panjang tentang bagaimana sih potensi bisnis tanaman hias dan apa aja sih tanaman hias yang menarik ya, yang menarik untuk dijual keluar, di ekspor keluar, karena pernah juga sampai ada orang Jerman yang membeli tanaman hias hasil dari ekosistem Pelita Desa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Yunedi. Pak Yunedi, selamat siang. Siang. Nah, Pak Yunedi, bisa cerita-cerita nggak gimana sih awal mulanya Pelita Desa bisa membangun sebuah ekosistem tanaman hias? Karena yang kita tahu kan pada situasi pandemi hari ini ya, banyak orang yang tiba-tiba jadi suka dengan tanaman hias, kemudian banyak juga pedagang-pedagang atau pelaku usaha tanaman atau pot itu yang diuntungkan, karena pada saat pandemi ini permintaan terhadap tanaman itu begitu besar ya, begitu masif. Nah, bagaimana sih ceritanya Pelita Desa bisa membangun ekosistem tanaman hias? Ekosistem tanaman hias sebetulnya dibangun oleh community leader namanya Pak Dewardana di daerah BNR ya, dikenalnya di sana itu. Di mana itu Pak? Kota mana Pak? Kota Bogor. Oh, Kota Bogor. Kota hujan ya, adem-adem, sejuk-sejuk ya. Iya. Jadi awalnya beliau ini, Pak Dewardana ini, membawa murid-muridnya, siswa-siswa SMP dan SMK kalau salah, atau MTS dengan SMA gitu. Kemudian dia membawanya ke Pelita Desa, minta diajarin bagaimana supaya bisa ekspor ikan hias. Oh, ikan hias awalnya. Ya, kemudian kita berikan training ekspor ikan hias. Kemudian oleh Pak Dewardana ini malah ketemunya dengan peminat atau pembeli dari Jerman, itu tanaman hias. Jenis apa waktu itu Pak? Wah, saya kurang, kalau masalah kuping gajah lah. Oh, gajah. Kemudian kebetulan juga beliau hobi juga di tanaman hias. Nah, di situ beliau koleksi berbagai tanaman hias dari seluruh Indonesia ke salah satu tempat di rumahnya yang tidak terpakai di daerah Seplak, Masih Bogor. ya. Kemudian karena tempatnya sempit, beliau sewa tempat di depannya jungle, waterboom jungle itu tempatnya persis, lebih luas, tempatnya lebih enak. Nah, akhirnya terus kita masukkan. Akhirnya beliau bertemu dengan pengelola BNR ini. Di situ peran Pelita Desa mulai masuk ya, memberikan coba saran untuk ini biar bisa berkembang nih. Ya, bukan hanya sekedar berkembang, tapi kita juga mengakomodir atau memberikan kesempatan kepada para petani tanaman hias yang ada di sekitar situ untuk diberikan akses jualan, pemasaran. Akhirnya Pak Dewardana ini membuat kerjasama dengan pengelola. Ada satu tempat yang tidak terpakai, tidak terkumpul, bisa terakomodir sekitar 77 petani. Itu karena tempatnya terbatas, sedangkan peminatnya banyak, akhirnya tidak tertampung semua ya. Akhirnya mereka bikin macam kios-kios sendiri di dekat situ.
kemudian beberapa kali ekspor ke luar negeri. Kita juga kasih masukan lagi bahwa kalau terus-terusan kita ngekspor tanaman yang khas Indonesia, endemik. itu lama-lama habis, kemudian orang sana bisa memperbanyak, kemudian malah bisa jadi kita malah impor. Stop dulu ekspornya untuk kita membuat laboratorium kultur jaringan. Kita Pelita Desa kan punya link akses ke salah satu lembaga yang mampu melakukan itu, namanya Biotrop. Tapi sepertinya beliau juga dapat kesempatan diberikan tempat untuk dibangun laboratorium oleh pengelola lahan tersebut. Kemudian mungkin berminat nanti akan membangun laboratorium sendiri. Kemudian juga bermitra juga dengan pemerintah, di mana di Kementerian Pertanian diberikan tempat juga di situ untuk karantina tanaman. Jadi nanti misalnya tanaman tadi yang endemik itu kultur jaringan, bibitnya jadi sepatu petani, hasilnya nanti dibeli oleh Minaku, kemudian diekspor ke luar negeri, diekspor. Karantinanya juga ada di situ, jadi tidak harus pindah-pindah tempat. Kemudian ekspedisinya juga menjemput di situ. Jadi ke bandara itu udah beres. Jadi si yang laboratorium kultur jaringan itu lebih fungsinya untuk memperbanyak dulu Pak ya. Memperbanyak dulu benih ya, benih tanaman endemik tersebut. Ketika jumlahnya sudah cukup banyak, baru kalau misalkan yang sudah jadi tanaman hias mau diekspor silakan. Kita sudah punya regenerasinya gitu Pak ya. Betul. Ini sangat menarik. Jadi selain mengutamakan profit ya, mengutamakan keuntungan di pasar internasional, tapi tetap menjaga kebudayaan atau budidaya tanaman endemik itu sendiri Pak ya. Jangan sampai gara-gara tergiur dengan pasar internasional, di kita malah habis benihnya, dan ke depan kita malah ngimpor padahal tanaman endemik Indonesia. Jadi kita malah ngimpor. Ini kan bahaya. Makanya Pelita Desa dengan Pak Ade Wardana tadi kemudian coba membuat satu laboratorium untuk yaitu tadi menyelamatkan benih atau regenerasi dari si tanaman hias endemik ini tadi. Nah, kalau ngomong soal angsa pasar Pak, di internasional itu minat yang banyak itu tanaman jenis apa Pak? Kalau itu saya kurang begitu tahu. Dari yang sekarang lagi fenomenal itu ya Aglonema sama Monstera. Deliciosa atau Varigata. Varigata. Itu bisa satu daun bisa 10 juta itu. Ya, satu lembar daun bisa 10 juta guys. Jadi memang selain UMKM bisnis tentang makanan, tentang ikan, itu tanaman hias juga sangat prospek untuk menjangkau pasar internasional Pak ya. Apalagi terlebih dengan kondisi alam Indonesia yang sangat subur Pak ya, sangat bagus, apalagi di Bogor. Kota hujan, dingin-dingin, adem-adem, jadi si tanaman ini bisa tumbuh dengan sempurna. Baik, terima kasih Pak Yonedi. Kita nanti akan coba lihat-lihat ya yang di Bogor Pak ya, yang di daerah Bogor untuk tanamannya kayak gimana, jenisnya kayak gimana. Syukur-syukur lagi ada yang mau dikemas, mau dikirim ke luar negeri kan, ini jadi menarik, jadi pemberitaan yang bagus bahwa tanaman jenis ini ternyata ada yang minat di Jerman, ada yang minat di Amerika. Oke, sekian teman-teman bincang-bincang kita. Nanti kita akan lanjut ke pasar tanaman ikan hias di Bogor. Check it out.